Yang kami hormati hadirin sekalian yang berbahagia, yang menghadiri acara kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di desa di kecamatan desa dengan materi pelatihan sebagai berikut, yaitu sosialisasi SPDB dan pelatihan pembuatan silase dari pakan ternak. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin mohon berdiri. Nanti ke depan kita cari solusi lain lagi apa. Kami mengalokasikan dana tapi secara bertahap. Bisa ke depan kita punya lahan 10 hektar. Saya minta dukungan teman-teman peternak. Bahwa akui bahwa itu lahan milik kita sama-sama. Tidak milik orang pribadi. Nah, kalau ada orang yang ngaku, teman-teman duluan lah yang di lapangan menjelaskannya. Kalau kami kan tidak di situ. Nah, jangan sampai kita jelas itu ada masuk aset desa, ada bisa mengklarifikasi ada satu pihak tertentu yang menjadi keuntungan, akhirnya kamu mengaku. Nah, camis ya, gedung itu tidak terbangun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya. Kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua pada pagi menjelang siang ini bisa hadir di aula Balai Desa Sungai Bau ini dalam acara sosialisasi SPDB dan pembuatan pakan ternak. Selanjutnya selawat beri salam mari kita sampaikan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua sampai di akhir yang memiliki penaksin dapat syafaat. PDB, surat tanda daftar budidaya, dengan satu lagi kegiatan yaitu tentang pelatihan pembuatan pakan ternak atau bahasanya itu silase. Nah, alhamdulillah untuk kelompok Tani Sukadame Desa Sungai Bau ini salah satu kelompok yang mendapat bantuan alat ini, Pak. Untuk Kecamatan Morobulian dari 21 desa dan kelurahan itu hanya di Sungai Bau. Jadi patut kita syukuri. Nah, untuk itu pada hari ini sehari penuh ya, mungkin tidak sampai sore lah. Mohon nanti diikuti, didengar tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Jadi benda yang dibantu itu alat tuh apa namanya, kemudian manfaatnya tuh apa gitu. Kalau saya tengok di situ ada mesin pecacah, kemudian ada lagi mesin press untuk ngepres, terus ada lagi drone. Nah itu nanti akan diberikan pengetahuannya, akan diajari manfaat dan kegunaannya masing-masing alat itu. Sehingga saat-saat musim-musim tertentu, misal macam gini kan, musim kemarau kan payah nyari makan. Nah itulah digunakannya, ada alat digunakan untuk membuat pakan bisa disimpan seandainya kita susah nyari makan.
itu intinya sebenarnya. Alat itu dibantu di situ. Nah tentunya untuk di Sungai Bau ini bukan hanya kelompok bidang peternakan, tapi tanaman pangan. Tapi pada hari ini kita bicara masalah ternak. Nah saya berpesan kepada Ibu Erok selaku penyuluh di lapangan, mohon nantinya mungkin termasuk kelompok tani yang akan mengelola ini lah. Yang kami sampaikan dapat berguna dan kita lakukan. Kenapa? Salah satunya pakan ternak itu kita beternak sapi, kambing, ya kan? Seperti itulah. Nah, ternak kita itu biasanya ini dilepas, tadi kata Pak Kades bahwa dilepas itu makanlah kadang tanaman tetangga yang dimakan. Nah, seperti itu. Kita kalau bisa nanti kita kandang dan makannya kita kan setiap hari ngarit nih Pak. Sekarang musim العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا دائما حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وعن كل الصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم لا تحينا في غفله ولا تاخذنا على الاغراب واجعل اخر كلامنا من الدنيا عند اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احينا عليه حي واحمد عليه يا مميت وفعنا عليها يا بعيد وانفعنا ورفعنا بها يا منافعون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا الله يا رحمن يا الله رحيم حياكم يا komoditi kelapa sawit kita Pak, itu merupakan komoditi unggulan. Itu kelapa sawit ini sangat berperan sangat besar Pak untuk kesejahteraan masyarakat, terutamanya di desa itu rata-rata kalau desa kelapa sawit biasanya memang yang penghasilannya agak lebih ini ya Pak ya, lebih baik gitu. Nah, tidak kita pungkiri gitu Pak. Jadi peran pemerintah itu ya meningkatkan produktivitasnya Pak, tidak hanya luasan, karena luasan sekarang sudah memang terlalu luas. Ya operator, ya pemateri ya Wak. Untuk surat ya tanda daftar operator budidaya ini merupakan surat tanda daftar untuk usaha kebun kelapa sawit itu khususnya. Sebenarnya tidak hanya komoditi kelapa sawit Pak yang harus di STDB kan. Seluruh komoditi perkebunan itu sebenarnya sudah wajib untuk dilaksanakan dan dibuat surat tanda daftar budidayanya. Seperti Ibu Kadit tadi bilang Pak, bahwa lahan Bapak itu legalitasnya adalah sertifikat ya Pak. Sertifikat kepemilikan. Sementara Pak, usaha yang ada di atas lahan Bapak itu harus dibuat surat tanda daftar budidayanya. Syaratnya itu Pak, itu lahan-lahan yang di bawah 25 hektar. Jika lebih di 25 hektar itu sudah wajib mengurus izin usaha perkebunan. Nah, izin usaha perkebunan itu dikeluarkan oleh dinas 1 Pintu W Pak. Tapi kalau di bawah 25 hektar itu kita masih berupa surat tanda daftar budidaya saja dan dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Dasar hukumnya Pak ya, dasar hukum kita pelaksanaan STDB ini ialah Permentan 39 tahun 2013 yang itu mewajibkan bahwa seluruh usaha perkebunan itu wajib dilakukan. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua tentang STDB? Ada? Tidak apa-apa Pak. Kita diskusi begitu. Ada Ibu? Silakan. Tidak ada lagi lah Bu. Pelatihan dan belajar masuk di dalam Bapak, ketikanya Bapak. Tidak ada ya Pak? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya kan masyarakat punya lahan kebun sawit 1 hektar, ada yang 2 hektar.
Ada pun yang tidak nyampe setengah hektar cuma kan. Itu bisa kita urus. Boleh Pak, kita maksimal yang ada Pak ya, maksimal 25 kalau lahan sawit itu kan juga kita data Pak. Oh, Kita terbitkan. Kalau minimal 1 hektar. Minimalnya tidak ada minimal. Pak. Minimal tidak ada. Ada maksimal. Selagi itu dalam bentuk kebun ya Pak, Ya. bukan tanah kosong. Iya, Bukan iya. tanah kosong, kebun dalam bentuk kebun. Itu kita terbitkan Pak. Oke. Misal nih, Bapak punya kebun di sini, Ya. kemudian punya kebun lagi di sana. Itu tetap kita terbitkan Pak. Nanti akumulatif jadi 25 hektar. Karena ada aplikasi sekarang Pak, dia terakumulasi. Jadi Bapak terbitnya nanti ada 2, kebun 1, kebun 2, kebun 3, misalnya Bapak punya 3 gitu. Data petani tetap 1, tapi kebun Bapak kebun 1, kebun 2, kebun 3 gitu. Maksimal 25. Kan Bapak di sini mungkin punya dari 1 mungkin kan. Ya. Lokasinya beda-beda. Itu tetap mungkin ada yang di Sungai Baung, ada yang di Singoan, mungkin lahannya kan itu tetap kita data semua dan akan diterbitkan oleh satu nama Bapak. Pendaftarannya lewat aplikasi apa? Nah, pendaftaran tetap ke dinas Pak. Jadi pendaftaran boleh perorangan, boleh juga ini kelompok. Mungkin lewat KPR nanti bisa dibantu kan. Ya. Gitu. Kalau saat ini memang kita ya fotokopi Pak. Fotokopi saja. Aslinya janganlah. Bisa dijual. Jangan asli ya. Kalau sertifikat asli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan berikutnya di Ibu Erlinawati materi mengolah pakan dari produk samping kelapa sawit dan nanti akan praktek ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Bentar ya. Sekarang kita akan masuk materi mengolah pakan dari produk samping kelapa sawit. Bapak-bapak tahu enggak apa limbah dari produk samping dari kelapa sawit? Ini semua peternak ya Pak? Atau ada yang enggak peternak? Bapak, limbah produk samping kelapa sawit apa Pak? Kira-kira? Sawit. Bapak sapi apa ternaknya Bapak? Sapi. Banyak ya Pak? 4, 5. Kalau Bapak Terbang. ternak kerbau, limbah produk kelapa sawit apa ya Pak? Ada itu rumput-rumputan hijau-hijauan yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi makanan. Oh, maksudnya gulma di sekitar kelapa sawit gitu ya Pak ya? Banyak kerbaunya Pak? Ada 100. Kambing ada yang kambing sini? Nggak ada. Iya. Nah ini kita bicara dulu tentang bahasa dosen kita biocycle farming. Saya pun nggak bisa juga kan. Nah jadi pertanian. Nah jadi pupuk organiknya sapi. Terus bisa dijadikan bioenergi dari sapi itu kotorannya bioenergi sini sudah pernah ada ya? Kalau di daerah Pengayun gitu sudah ada yang kotoran sapi dijadiin biogas itu sudah ada. Sini belum pernah ya dapat pelatihan, maksudnya belum pernah dapat bantuan itu ya Pak ya. Nah sebelum lanjut kita harus mengenal dulu, mungkin ya bapak-bapak sudah tahulah apa itu pakan segala macam gitu ya Pak ya. Tapi kita samakan dulu persepsi kita kan, jadi kita biar tahu gitu nah kan, biar kita sama gitu nah bahwa pakan itu apa. Nah jadi kalau kita definisikan orang-orang yang ahli sana definisikan itu, jadi pakan itu segala sesuatu yang bisa dimakan, bermanfaat, dicerna, bermanfaat baik bagi kesehatan dan untuk tubuhnya kayak gitu nah Pak. Jadi segala sesuatu yang bisa dimakan itu dinamakan pakan. Tapi kalau dia tidak bermanfaat berarti bukan pakan. Sapi itu mau dikasih makan apa? Dikasih makan mau dia cangok sapi itu kan Pak ya. Kasih sampah mau.
dikasih plastik pun mau, karet pun mau, tapi bisa tidak dicerna. Nah, kalau tidak berarti itu bukan pakan. Nah, iya, jadi gitu. Terus lanjut. Nah, ransum, tahu Pak ransum itu apa ya Pak? Ransum, pakan ransum bukan Pak? Hah? Pakan ransum. Jadi bedanya antara pakan dengan ransum, kalau pakan itu cuman tunggal, sekok gitu, rumput, kayak gitu kan, rumput. Nah terus, kalau ransum itu terdiri dari bermacam-macam pakan yang sudah diolah, dianalisa, itu tuh cukup untuk sapi, kayak gitu. Nah, itu ransum. Dan yang biasa, yang seharusnya kita kasihkan itu ransum, bukan pakan ya Pak ya. Nah, ini tadi ransum berkualitas. Nah, ransum dikatakan berkualitas baik apabila memberikan seluruh kebutuhan nutrien. Nutrien itu nutrisi secara tepat, baik jenis, jumlah, serta imbangan nutrien tersebut bagi ternak. Nah, itu yang namanya ransum berkualitas. Sekarang kita harus perhatikan dulu untuk pakan itu tadi. Ransum, apa yang harus ada di dalam ransum itu? Yang ada di dalam ransum itu serat kasar. Serat kasar itu contohnya apa ya Pak? Rumput. Di sini macam-macam rumputnya tuh cuma rumput lapang. Nah, ada nanam rumput unggul di sini, kayak rumput gajah. Ada ya. Nah, terus yang di dalam ransum itu juga harus diukur sumber energi karbohidrat. Contohnya apa nih? Kalau kita nasi. Nah, kalau untuk ternak apa ya Pak? Dedak. Nah, ya dedak. Terus ada lagi sumber protein. Nah, sumber protein tuh kalau ini kayak limbah samping kelapa sawit tuh kayak bungkil kelapa sawit. Terus yang perlu diperhatikan lagi kebutuhan, tujuan ternak. Tujuan kita beternak itu untuk apa? Apakah diambil dagingnya ataukah untuk perkembangbiakan? Nah, itu beda. Nah, iya, penggemukan, berkembang biak tuh beranak segala macam. Nah, itu beda kebutuhannya. Oh ya, saya lupa tadi bilang berat badan ternak itu kalau ngasih konsumsi makannya itu 10% dari bobot badan. Jadi 10% bobot badannya kalau misalnya 100 kilo berarti 10 kilo sehari semalam. Nah ya. Terus dipertimbangkan juga harga pakannya Pak. Jangan pula harga pakannya lebih tinggi kan kita rugi ya kan. Tapi kalau untuk sapi ini bahan pakannya tidak memerlukan biaya lah, palingan tenaga. Iya, tenaga minyak motor ya. Ya. Nah, perlu dipertimbangkan juga data komposisi pakannya. Misalnya, ada lagi yang mau ditanya tak? Kira-kira tentang cara bikin silasenya, ada yang mau ditanya? Kalau dipertegas lagi, misalkan berat sapi jadi 375 kilo, pakan per hari itu berapa? 10%. Iya, jadi pakannya itu 10% dari bobot badan. 10% kita harus 10% dari bobot badan sehari. 10% ya Pak, 10% dari bobot badan. berarti 37 kilo. Jadi tadi kan ada rumusnya Pak ya, hijauan berapa, legumnya berapa ya? 5 banding 1, 3 banding 1 ya. Nah itu ditulis. Jadi kalau misalnya berat badannya 375 kali 10%, jadi seharinya 37 kilogram. Ya, campuran dari hijauan rumput sama apa tadi Pak? Legum. Ya, 5 banding 1
5 atau sampai 3:1. 1:5, 1:3. Jangan walaupun Bapak ngasih 50 kilo, yang bakal diserap dia tetap 37 kilo. Jadi percuma Iya. itu masih kebanyakan. Nah, jadi gitu yo. Jadi sio-sio tenaga. Gitu. Tebuang tenagonya, Pak. Iya, tebuang tenagonya. 37 kilo rumput dengan gula kan beda. Nah, jadi memang kebutuhannya 37 kilo tuh sebanyak dia makan. Iya. Ini kan contoh sapi yang 375 kilo. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, ada yang mau ditanya, Bu? Ibu ini duta sama bapak-bapaknya nih. Kakek sampai ke bapaknya, kayak mana cara ngasih makan sapi? Ayo, kakek kasih tahu ke bapaknya. Hanya 10%. Nah, yo. Kasihan bapak-bapak kalau ngarit kebanyakan. Kasihan juga. Iya. Ya, cukup ya, Pak. Nah, yo. Jadi kakek ada praktek kita silase di situ. Tadinya saya pengen lah nyoba apa namanya itu yang press, alat press tuh, tapi kayaknya pelepahnya sedikit nih an. Banyak pelepahnya. Karena kalau untuk pakai satu drum tuh 120 pelepah. Kayak kita tengok Pak ya. Kalau misalnya kita bisa nganu ke per alat press ada sisanya, kita tes, kita coba. Biar jangan alatnya tuh terbuang enggak tahu cara makainya. Ya Pak ya. Nah, kakek ada kawan saya namanya Pak Sugi. Pak Sugi. Nah, itu yang pakai baju hijau. Nah, itu prakteknya dengan Bapak itu. Ya, Pak ya, karena dia paham alih permesinan itu tadi. Oke, makasih, silakan Pak Sugi. Pak Sugiharto, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dah? Kalau masih semangat, ini menunjukkan jam 11:30. Kayaknya tadi nasi sudah datang. Iya. Jadi kita break dulu dah. Bagaimana? Isoma kita masuk lagi sepakat jam 1. Oke? Setuju? Kalau setuju, mari kita makan bersama. Oke. Hah? Empat, ayo kita tarik sini. Belum tarik sini dulu. Sorry, tarik dulu. Belum merah. Ember diisi air. Bismillah. Kita tabur atom. Persentase sesuai dalam pelajaran tadi ya. Itu bisa 5-10%.
dari bahan serat kasar ini ya. Fungsi dedak ini sebagai karbohidrat. Setelah itu awas Pak. 5 tutup deh. Seharusnya Dipukul ini maksudnya supaya cepat larut. Itu bisa pakai molase. Molase itu tetes tebu. Itu harganya 10.000. Bisa pakai gula merah, ya. Oke, kita masukkan. Ada ureanya, ada ureanya. Ayo. Ikut Jawa. Apa nak diajar juga? Kalau nak diajar model kong. Tuh, cece bikin. Siapa yang belum ngadu? Bang, ayo. Iya. Mau Kles nih yang dah ada Kles ini Kles. Kau dari tadi nyumput ke sini. Kles. Lah, Ida. Kau kaget kau ditanya. Ayo, kau pegang balik. Sekarang. Iya. Ini orang tahu. Ayo kalung apa sakit tak? Sambil. Ayo, mata Wak Japar bisa semangat. Ini lah. Udah, naik jom. Ayo, kita tantangkan dulu. Pakai selop ya itu. Pakai selop kaki sakit. Yuk, langsung dipijak di sini supaya padat dan kita kasih plastik biar kita pakai. Tapi kalau udah ada tutup itu, ada drum biasa pakai plastik dikebat pakai karet. Ikut dulu bawa plastik. Itu duluan bawa plastik. Itu baru mantap. Pelan-pelan sempat, nekannya sempat. Plastik. Ini patah. Tapi ini untuk yang tidak digiling, itu yang kayak rumput-rumputan, jerami padi, sampai banyak volumenya dibikin balok. Nah, Di bawahnya kasih plastik. Ini aturannya plastik itu yang jadi bisa ke plastiknya. tapi ini bisa, ini kayaknya untuk bawang. Kamera. Bisa kiri kanan mah. Untuk mesin. Untuk nutup ya. Ayolah. Ada pula mesin yang canggih lagi, kita nyari rumput masuk ke dalam mesin tuh sampai selesai lah bentuk gulungan, langsung ada plastik. Ini kalau bentuk plastiknya. Awas. Nah, ini harus ke tengah barang ini. Yang mana talinya yang paling panjang? Itu.
Antaranya ini di atas, di atas. Tinggal ngebuat baik. Maju. Wah, anu. Baik Mama, tadi kita sudah praktek, sudah terima materi saya ya Pak ya. Jadi kita review ulang, ya kan? Jadi kami ada semacam kuis. Nah ini kami kasih E4 bagi yang bisa jawab. Nah, dan ini yang ketua kelompoknya siapa Pak? Kayaknya kita tinggal yang tadi kita pakai. Kami tinggal di sini. Nah, yang ini tidak yang sudah ini. Hah? Ini yang sudah dibuka ya Pak? Ayo ini yang sudah dibuka. Kayaknya kami tinggalkan di ketua kelompok. Kayaknya dibentuk ya Pak ya. Bang Pakan tuh siapa ketuanya, siapa operatornya segala macam kan, biar berjalan. Nah, yang ini kami kasih ke bapak-bapak yang bisa menjawab pertanyaan kami. Nah, tadi kan kita sudah tahu berat badan, bobot badan pakan yang dikasih ke ternak berdasarkan bobot badan 10% ya Pak ya. Nah, terus ada perbandingan antara rumput dengan legum. Sudah dong? Yes. Kontenkan? Jangan lupa bahagia.